Beberapa waktu belakangan mural atau gambar dengan masyarakat dibuat heboh dengan mural adanya Presiden Joko Widodo yang kepolisian tengah memburu pelaku pembunuhan. Ya. Tetapi yang beliau tekankan itu adalah sampaikan kritik dengan menunjukkan kesantunan, tingginya etika dan norma yang berlaku untuk mencari solusi-solusi bersama. Jadi kalau mengkritik sesuatu yang beradab, tata krama, ukuran-ukuran culture kita itu supaya dikedepankan. Mural tidak lagi melanggar perda ketertiban umum yang sebelumnya dianggap melanggar gitu. Dengan syarat konsepnya itu dikoordinasikan dan diizinkan oleh Dinas Tata Ruang gitu. Jadi tujuannya untuk meriahkan ruang kota. Mural yang berisi kritik sosial itu sesungguhnya adalah akumulasi dari kekecewaan publik yang sekian banyak mendera rakyat Indonesia. Mural atau lukisan yang dibuat di atas dinding belakangan menjadi topik hangat yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat. Mural sudah ada sejak zaman dahulu kala dan ada di berbagai negara. Fungsinya pun berbagai macam, mural untuk mengenang suatu peristiwa, mural untuk bisnis sebagai hiasan interior, hingga mural sebagai sarana untuk melakukan kritik sosial. Mural sudah lama dikenal menjadi media komunikasi bagi masyarakat karena lokasi pembuatannya yang berada di ruang publik dengan tujuan untuk dilihat banyak orang. Pesan yang dimaksud adalah pesan berupa harapan atau kritik kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tentunya. Topik ini menjadi santer dibicarakan setelah muncul sebuah mural di Batu Ceper, Tangerang yang bergambar mirip Jokowi dengan tulisan kode error 404 not found. Mural tersebut dihapus oleh aparat kepolisian dan pembuatnya sempat diburu lantaran dianggap melecehkan lambang negara. Namun pencarian akhirnya dihentikan setelah terbukti tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Deoniciu De Fatima menjelaskan mural yang dibuat di tembok di kawasan Batu Ceper itu telah dihapus. Mural dihapus lantaran melanggar perda untuk faktor estetik, mengotori pemandangan dan mengganggu fasilitas umum. Pihaknya kemudian kembali menegaskan mural itu hanya melanggar aturan perda dan tidak ada unsur pidana yang terkait. Hal ini langsung mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat hingga pemerintah dianggap anti kritik. Terkait anggapan tersebut sejumlah pejabat negara angkat bicara, mulai dari Valdo Maldini, Ali Ngabalin hingga Muldoko. Mereka satu suara mengatakan pemerintah tidak anti kritik. Masyarakat diperbolehkan untuk menyampaikan kritik dengan syarat tetap mengedepankan tata krama. Fenomena ini membuat gerakan Gejayan Memanggil kembali ambil sikap. Gejayan Memanggil merupakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh para mahasiswa di kampus-kampus yang ada di Yogyakarta. Sempat trending di media sosial karena beragam aksi kritik terhadap pemerintah, mulai dari aksi tolak Omnibus Law, RKUHP, UU KPK, serta munculnya mosi tidak percaya. Sekarang Gejayan Memanggil kembali muncul, melakukan aksi sindiran terhadap respon pemerintah yang dianggap berlebihan dalam menanggapi mural kritik. Saya mendapat kesempatan untuk berbincang langsung dengan admin Instagram Gejayan Memanggil, membahas soal lomba dan fenomena mural yang banyak dihapus di daerah-daerah. Halo Tribuners, hari ini Ratu senang sekali karena bisa berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu gerakan yang cukup dikenal di Indonesia, gerakan Gejayan Memanggil. Buat yang belum tahu, sedikit saya sampaikan dulu apa sih Gejayan Memanggil ini, siapa sih mereka. Jadi Gejayan Memanggil ini adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh para mahasiswa dari kampus-kampus yang ada di Yogyakarta. Sempat trending di media sosial karena berbagai macam aksinya, mulai dari tolak Undang-Undang Cipta Kerja, RKUHP, Undang-Undang KPK, lalu dengan mosi tidak percayanya. Nah, dan sekarang Gejayan Memanggil kembali bergerak karena mungkin dirasa negara ini mulai cukup menggemaskan gitu ya bagi mereka. Nah,
Langsung saja, ini kemarin saya juga sempat Gejayan Memanggil, membaca gitu Gejayan Memanggil, membuat aksi sindiran untuk pemerintah mengenai mural-mural yang belakangan sangat hangat diperbincangkan. Langsung saja, saya mau sapa mimin muralisnya Gejayan Memanggil. Merdeka gitu. Merdeka. Oke, Min, apa kabar? Ya, saya ikut-ikutan sakit ketika negara semakin sakit gitu. Saya harus memaksakan diri saya harus sehat gitu. Dibakso sehat di negara yang sakit. Itu kata mural-mural yang sempat baca mural itu sepertinya di media sosial ya. Ini nih saya kira di masa pandemi ini Gejayan Memanggil tuh akan surut gitu untuk melakukan aksinya. Ternyata tidak. Lomba mural nih yang kemarin baru saja saya baca dan saya mau konfirmasi juga ke mimin muralisnya. Katanya yang menang atau yang akan dapat nilai plus adalah yang paling cepat dihapus oleh aparat. Itu benar, Min? Ya, itu salah satu penilaian juri, salah satu apa istilahnya kriteria juga gitu. Selain cepat dihapus, kita juga melihat, kami juga melihat perihal strategisnya tempat gitu. Kita nggak memprovokasi untuk para muralis membuat karyanya di fasilitas umum, tapi saya mengatakan kepada mereka untuk membuat mural di ruang publik gitu. Nah, kita lihat ruang publik ini, bagaimana kita memaknai ruang publik, justru kita harus cari di mana tempat strategis itu yang dilihat oleh masyarakat sering kali gitu, baik di jalan atau dimanapun. Ya, bagaimana seperti posisi strategis baliho yang merusak alam bawah sadar kita gitu, merusak juga pemandangan kita gitu. Ya, sedikit disinggung soal baliho nanti saya juga ingin bahas. Cuman sekarang saya kepengen ngebahas tentang muralnya dulu nih, karena kan yang sekarang lagi bertebaran di mana-mana mural dihapus gitu. Nah, saya ingin tahu kenapa memilih mural sebagai media kritik untuk menyuarakan aksi, karena kan seperti kita tahu di masa pandemi untuk demonstrasi pasti jelas tidak bisa dilakukan karena kerumunan ya. Kenapa mural ini dipilih untuk menyuarakan aksi? Ya, saya kerap bilang kepada kawan-kawan wartawan itu bahwa menggambar itu adalah watak atau kebudayaan setiap anak. Mungkin setiap anak senang menggambar gitu. Semakin dewasa kita juga masih ada yang kebawa suka menggambar. Bahkan di era 17-an revolusi Indonesia, gambar tuh di mana-mana untuk melawan kolonial gitu. Dan sampai merdeka 74 tahun ini atau 76 tahun ini, ya mungkin di setiap daerah, di RT, RW gitu, desa pada merayakan 17 Agustus dengan menggambar juga gitu. Nah, akan tetapi mural-mural yang tersebar di jalan-jalan yang memuat unsur-unsur kritik kok dihapus gitu. Sedangkan kayak 17 Agustus gitu kita merayakan Indonesia malah tidak dihapus gitu. Nah, apa salahnya gitu? Ya udah dengan kebudayaan menggambar inilah kami bersepakat untuk membuat lomba. Oke, lomba mural itu tadi ya. Nah, terus saya ingin dengar pandangan dari Mimin nih, melihat fenomena mural-mural kritik yang banyak dihapus di daerah-daerah. Itu seperti apa sih pandangannya? Apa sih yang dirasakan pertama kali saat tahu ada mural kritik yang akhirnya dihapus gitu? Saya melihat sih rezim sudah benar-benar menampilkan dirinya sebagai orang yang punya kuasa penuh gitu. Dengan langsung menghapus mural berselang beberapa jam, bahkan bukan harian ya, berapa jam. Artinya mereka sendirilah yang menampilkan diri mereka sebagai orang dewasa yang bodoh, orang dewasa yang keras, orang dewasa yang tidak pernah mau melihat apa yang terjadi perkembangan anak gitu. Begitu juga pemerintah hari ini gitu. Apa yang terjadi di rakyat dengan membuat mural, mereka langsung menghapus, tidak mau mendengar, istilahnya sebagai subjek yang menindas gitu. Dan penghapusan itu
merupakan citra dari pemerintah itu sendiri, yang saat ini juga sampai sekarang masih dihapus. Ya, itu sungguh membuat kita lebih semangat untuk membuat mural lebih banyak gitu. Seminggu 10 kali itu dirasa masih kurang gitu. Satu hari bahkan 10 mural itu masih kurang. Kita harus lagi memperbanyak bahwa rakyat tetap harus bersuara ketika tidak diberikan ruang-ruang publik atau ruang-ruang kritis untuk menyampaikan keluh kesahnya, kecemasannya, kesedihannya, kemarahannya gitu. Nah, oleh karena itu, ya mural ini sebagai media yang paling objektif ya untuk melihat apa sih yang rakyat rasakan, apa sih yang rakyat yang inginkan. Kemudian tadi sempat disebut rezim sudah menunjukkan dirinya. Saya ingin tahu kalau menurut Gejayan Memanggil sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh pemerintah saat ini sampai menganggap mural itu sebagai bentuk kejahatan. Dan kemarin juga sempat ada berita pembuat mural yang 404 itu kan dicari juga kan Yamin ya. Yeah. Meskipun akhirnya pencariannya tuh dihentikan. Nah, ini sebenarnya kalau menurut Mimin, menurut Gejayan Memanggil, itu apa sih yang dirasakan pemerintah? Apa yang ditakutkan oleh pemerintah dengan adanya mural kritik ini gitu? Ya tentu pasti mereka takut akan kekacauan. Padahal unsur-unsur kritik itu tidak harus menimbulkan kekacauan, tapi menimbulkan kesadaran yang dilihat sebagai provokasi gitu. Ya semua orang itu provokator. Kenapa provokator? Karena setiap orang berbicara terhadap seseorang, dia memprovok gitu, mencoba mengubah pandangan orang lain untuk menerima pendapatnya gitu. Artinya pemerintah juga memprovokasi dengan menghapus mural-mural itu. Artinya ingin mengubah cara pandang orang yang lagi kritis menjadi orang yang bodoh gitu. Yang provokator itu pemerintah yang terus mengubah pola pikir kita yang mulai tumbuh menjadi kesadaran yang dungu gitu. Oke, kalau menilik dari tadi salah satu kasus mural yang dihapus 404, alasan aparat atau alasan pemerintah saat itu karena muralnya tidak berizin, lalu menghina yang katanya lambang negara begitu. Seperti apa tanggapannya, Min? Sekarang gini, izin itu ditetapkan oleh siapa? Tentu oleh negara gitu. Sekarang untuk baliho negara memberikan izin sampai berapa banyak iklan produk ya. Tapi juga yang paling penting kita lihat berapa banyak poster atau baliho bertebaran yang menampilkan tokoh-tokoh politik yang secara nilai nggak ada itu memiliki makna di masyarakat, nggak ada value-nya, kata-katanya kepakan lah, koalisi bersama rakyat lah, padahal itu hanya bagian dari menaikkan elektabilitas mereka. Nah, mural ini tidak diberikan izin, padahal mural udah menjadi kebudayaan kita gitu sejak merdeka gitu. Ya ketika diberikan izin harus sesuai dengan program-program pemerintah. Artinya kan apa? Artinya demokrasi itu dinilai dari perspektif pemerintah, bukan dari perspektif rakyat, bukan demos, bukan kreatos. Gitu loh. Oke, kalau untuk tadi disebut juga kan mengenai izin. Saya ingin tanya sebenarnya untuk membuat mural itu memang ada regulasinya ya, Min ya? Harusnya diberikan ruang itu di ruang-ruang publik, ruang kritik gitu. Karena ruang-ruang publik kita disesaki dengan baliho-baliho sampah visual gitu. Sampai saya setiap di lampu merah aja atau di depan baliho partai politik atau baliho tokoh-tokoh politik saya harus menutup mata. Bisa-bisa saya naik motor ketabrak gitu atau naik mobil tertabrak gitu. Ngomongin gara-gara baliho saya nabrak terus dituduhnya minum alkohol gitu. Padahal saya menghindari melihat baliho yang bertebaran di mana-mana yang nggak punya value, yang cuma membodohi rakyat gitu. Karena dia punya uang bisa menyewa itu. Oke, baik, karena sudah cukup banyak disinggung soal baliho, saya akan singgung juga. Ini kemarin saya sempat baca ada artikel yang menyebut baliho-baliho, ini saya ngomongin yang di Jalan Solo Jogja aja ya, yang ada di Jalan Solo Jogja, baliho-baliho elit politik yang sangat banyak bertebaran itu, disebut ternyata banyak yang tidak berizin juga. Gimana tuh Mas?
Nah, ini kan konsekuensinya. Nah, tentu kita menyuarakan pendapat juga apakah harus diberi izin gitu oleh pemerintah. 17 Agustus di tembok-tembok kampung mereka membuat mural sendiri untuk merayakan revolusi 17 Agustus itu, apakah harus izin ke pemerintah? Ya kan? Padahal di situ dilihat ujung-ujungnya dibentrokkan oleh regulasi-regulasi. Sementara mereka nggak membuat regulasi yang baik untuk suara-suara kritis gitu. Bahkan semua langsung dibungkam gitu. Oke, selama ini saya ingin mengutip kata istana ya, kata istana negara yang disebut sempat ada pemberitaan bahwa istana disebut anti kritik begitu dengan dihapusnya mural-mural ini. Nah, terus istana ini menjawab bahwa pihaknya itu sebenarnya nggak anti kritik, asal kritik disampaikan dengan tata krama. Lalu bagaimana Gejayan memanggil memandang mural kritik ini? Ada nggak sih sebenarnya batasan-batasan gitu yang? Sekarang gini, maksud Anda kan Valdo, saya tanya Valdo gitu. Waktu 17 Agustus, bahkan sebelum 17 Agustus Indonesia merdeka, itu ada nggak coretan-coretan sopan santun perspektifnya gitu untuk merdeka? Bagi kolonial Belanda atau sekutunya ngelihat merdeka itu udah nggak sopan. Yang sopan tuh datang kita berunding, ya udah kamu masih tetap saya jajah gitu. Nah, ini mural harus sopan santun seperti apa? Toh sebelum sopan santun aja tindakannya sudah dianggap kriminal gitu. Sedangkan di negara-negara lain mural itu bisa menjadi nilai lebih bagi di setiap destinasi wisata mereka gitu. Nah, di sini mural diapresiasi ketika hanya menyinggung atau mendukung persoalan-persoalan kebijakan pemerintah atau program-program pemerintah. Ya kan, kayak vaksin, kayak masker itu didukung. Nah, sekarang orang lapar, ngomong lapar aja dihapus. Bahkan yang baru dibuat oleh peserta lomba, nulis Pancasila kesepian, dihapus. Ya kan? Itu menjadi masalah gitu. Ngomongin izin atau nggak izin, mereka izin nggak ke rakyat untuk menyuntikkan dana ke perusahaan-perusahaan besar di tengah pandemi gini? Izin nggak kepada rakyat untuk membeli ribuan triliun, membeli senjata atau perlengkapan militer, pesawat. Untuk pertahanan pesawat gitu. Merah putih ya? Iya, begitu juga tuh cat itu tuh merah putih. Sudahlah, rakyat ini sudah tahu gitu, kita bukan generasi yang jauh dari informasi yang serba cepat gitu. Kita dekat gitu. Kalau memang zaman era order baru, rakyat masih gampang dibodohi karena cuma TV hanya satu dulu. Terus suara-suara media pers dibredel gitu. Nah, sekarang semua udah punya kebebasan itu. Kalian tuh emang hidup di era Orde Baru ini, tapi era sekarang jangan gunakan cara-cara kayak gitu. Cara-cara kalian apa? Untuk tidak menggunakan satu platform TV di Indonesia yang hanya tunggal gitu. Artinya mereka langsung menggunakan buzzer. Metode mereka buzzer. Oke, kita nggak bisa nih memanfaatkan TVRI gitu. Mereka gunakan buzzer gitu ketika ada program-program pemerintah yang rakyat tolak gitu. Termasuk di Wadas, di daerah-daerah lainnya dulu, di Kendeng gitu. Mereka menggunakan buzzer, mereka menggunakan ormas untuk membungkam gitu. Artinya ada dilihat semacam adu domba di bawah yang diciptakan pemerintah sendiri. Ya provokatornya ya pemerintah, bukan kita. Kita hanya menyuarakan. Kok dibilang provokator gitu, dibilang mengganggu ketertiban. Saya baca beberapa tanggapan-tanggapan aparat, termasuk Kapolda ya, atau Polda DIY atau siapa yang termasuk juga di Tangerang, dilihat mengganggu ketertiban katanya. Nah, ini kan gaya-gaya ketertiban, ini kan gaya-gaya orde baru, Kamtipnas. Orang yang beda dengan pandangan pemerintah itu mengganggu ketertiban. Nah, rakyat harus mendefinisikan ketertiban rakyat itu sendiri yang otonom, yang berdikari, bukan versi pemerintah, versi penguasa. Pemerintah bukan subjek tunggal. Dia jamak, orang-orang di pemerintah itu memang jamak. Tapi siapa yang paling dominan? Yang paling dominan adalah oligarki politik, oligarki bisnis, yang menguasai sektor-sektor ekonomi. Nah, ketika rakyat berpendapat tentang kita tolak vaksin berbayar, langsung dibantai. Mereka langsung langsung tidak menjadi menerapkan program itu. Coba kalau rakyat diam, pasti itu
vaksin tuh 1 juta, 2 juta, orang berebut-berebutan untuk beli itu. Padahal harganya cuma berapa puluh ribu gitu satu vaksinnya. Begitu juga PCR, yang harganya murah dibikinlah 700-800, kan gila. Permainan bisnis di situ, ada oligarki politik, ada oligarki bisnis di penanganan pandemi ini. Rakyat cuma bikin tulisan di tembok, dicari orangnya. Itu kan artinya aparat tidak pernah tahu apa itu hukum, apa itu rakyat itu sendiri. Dia sudah menjadi terpisah antara rakyat dan aparat gitu. Padahal gaji-gaji mereka tuh dari rakyat, dari pajak yang kita bayarkan, dari berapa banyak produk yang kita bayar, di situ ada pajaknya. Termasuk kita parkir motor, parkir sepeda, itu ketika dikasih kepada perusahaan-perusahaan parkir itu ada pajaknya. Kita semua tidak lepas dari pajak gitu, tapi tidak lepas juga dari penindasan gitu. Jadi kita membayar penindasan itu. Ketika rakyat bersuara, dia punya hak prerogatif. Rakyat punya hak prerogatif untuk mengkritisi segala kebijakan. Bukan disuruh menemui mereka kayak si Gibran di Solo. Ada yang bikin mural gitu, panggil, ayo temuin saya. Kamu yang temuin mereka. Itu si Gibran masih bocil, banyak gaya, tengil gitu. Kamu jangan sok menjadi pemimpin tanpa mengetahui apa isi hati rakyat. Jangan sombong kamu. Oke, baik. Saya akan kembali ke batasan-batasan tadi. Berarti kalau untuk membuat mural kritik begitu ya, sebenarnya tidak ada batasan apapun. Intinya begitu ya, Min? Ya, batasan apapun, ya tentu kita memegang prinsip-prinsip yang jauh dari perpecahan rakyat itu sendiri. Sarah contohnya. Makanya Sarah itu kan suku, apalagi ras antar golongan. Nggak ada kan pemerintah di situ, Sarah ini. Ya, artinya itu adalah konsep kumpulan dari diversitas rakyat gitu, Sarah. Bukan diferensiasi antara pemerintah dan rakyat gitu. Oke, berarti untuk tanggapan pemerintah atau reaksi pemerintah terhadap mural-mural kritik yang sekarang sangat menjamur begitu, karena saya nggak tahu, saya ingin tahu, untuk tadi kan sedikit sudah dijelaskan bahwa pada zaman dulu pun juga sebenarnya mural kritik ini sudah ada begitu kan. Nah, cuman saya lihat mungkin setelah kemerdekaan gitu, mungkin saya juga yang kurang tahu begitu, mungkin bisa dijelaskan untuk mural kritik ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, atau memang baru sudah menjamur sejak zaman dulu, atau memang baru menjamur akhir-akhir ini karena munculnya masalah 444 ini. Saya pernah baca di saat Indonesia 1945 itu sampai 1947, intervensi asing masih masuk. Belanda masih menguasai istilahnya, meskipun secara de facto atau de jure Indonesia sudah merdeka. Nah, saya pernah membaca bahwa tokoh-tokoh politik nasional pun membuat mural gitu. Tan Malaka salah satunya dengan tulisan-tulisan bahasa Inggris. Sejarawan mengatakan itu, bahwa tulisan-tulisan yang beredar di kota-kota Indonesia dengan bahasa Inggris tentang freedom Indonesia, tentang berdikari, yaitu tokoh-tokoh politik gitu yang membuat itu. Nah, ketika kita mencoba membuat mural rakyat kecil dengan sejarah yang kita estafetkan gitu, dianggap itu menentang karena ada perubahan dari revolusi 17 Agustus Indonesia ini dengan situasi saat ini yang sekarang dikuasai oleh neolit, oleh kapitalis gitu. Sementara kita sendiri semua serba bayar, diprivatisasi segala sektor gitu. Baik sektor pendidikan, sektor kesehatan, bahkan sekarang menuju sektor-sektor yang besar gitu, seperti pertambangan dan lain-lain. Tidak lepas dari korupsi lah, lihat aja si Juliardi Batubara, lihat aja siapa tuh Edi Prabowo dengan bisnis lobsternya. Dia jelas kan kepentingan bisnisnya itu jelas, sembako 10.000 diambil gitu per sembakonya. Ya Allah, itu 10.000 enak tuh buat beli cat kuda terbang, buat melukis mukanya dia. Terus saya ingin tahu, ini kan sejak awal begitu, kritik tentang sikap pemerintah terhadap mural-mural yang sekarang sedang menjamur, itu sudah disampaikan oleh Mimin, banyak sekali kritiknya. Lalu saya ingin tahu, kalau menurut Gejayan Memanggil, seperti apa seharusnya pemerintah dalam menyikapi kritik mural yang semakin hari semakin marak begitu?
Ya, solusinya ya balik lagi ke semangat revolusi 17 Agustus. Kita mau jadi negara apa ini? Kita lihat mana yang paling penting, rakyat atau pengusaha besar atau tokoh-tokoh politik yang punya pendapat bla 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 bla, baru tokoh politik itu didengar. Sementara rakyat tidak didengar. Balik lagi ke pemahaman bagaimana kita bernegara, bagaimana kita berkomunitas, bagaimana kita hidup bersama untuk tentunya lebih sejahtera. Sampai saat negara kita merdeka, kesejahteraan sangat jauh. Semakin angka bertambah kemerdekaan kita, semakin angka kemiskinan juga tinggi. Nah, solusi mural ini untuk menyadarkan kesadaran-kesadaran itu. Tolonglah, jangan bodoh-bodohi rakyat dengan komunikasi politik yang buruk. Yang kita sudah tahu arahnya kemana, kamu ngomong apa. Boleh kamu menguasai media televisi, boleh kamu punya jam tangan, tapi kita yang punya waktunya gitu. Kita yang punya suaranya, rakyat. Saya ingin bentuk konkretnya untuk pemerintah. Seharusnya solusi untuk pemerintah seperti apa yang harus dilakukan begitu? Karena kan kalau untuk mural kritik, pasti kritiknya berbagai macam ya. Saya solusinya bukan kepada pemerintah ya hari ini ya, karena udah tidak bisa diharapkan, masih tidak percaya. Solusinya hari ini, semua seniman harus bersikap atau mempunyai sikap politik bersama untuk tidak bekerja sama dengan rezim oligarki. Rezim yang tidak peduli dengan kesehatan rakyat, kesejahteraan rakyat, yang mereka inginkan adalah bisnis, investasi. Nah, kemudian seluruh rakyat yang mempunyai perspektif politik atau ideologi yang baik, ayo kita bersatu. Kita rebut kepemimpinan itu, baru kita ubah secara total apa yang menjadi masalah selama 76 Indonesia merdeka. Seperti itu. Oke. Merebut kekuasaan? Bukan merebut secara langsung, tapi ayo kita berproses bersama dalam ruang demokrasi yang kita ciptakan secara substansial, demokrasi yang mengakar, demokrasi yang di mana rakyat benar-benar berpartisipasi. Bukan hanya dikasih uang lalu ke TPS dan mencoblos salah satu muka-muka mereka yang jelek itu. Baik, nah ini saya penasaran karena kan Gejayan Memanggil ini kan kalau saya lihat seakan sulit surut begitu ya, selalu muncul begitu saat negara dirasa membutuhkan. Sebenarnya apa sih yang membuat Gejayan Memanggil ini seakan nggak pernah mati gitu, Min? Ya tentu kita gerakan kolektif, gerakan yang nggak ada patronase partai politik, patronase NGO, patronase suatu organisasi, nggak ada. Kita kolektif bersama-sama, namanya juga aliansi ya, kita bersekutu bersama rakyat gitu. Rakyat punya keresahan, kita samperin. Rakyat punya keresahan, kita kabarkan. Artinya Gejayan Memanggil sampai saat ini ada, tentu itu juga berbarengan dengan penindasan itu. Semakin penindasan itu kuat, semakin Gejayan Memanggil besar. Sekarang lagi banyak banget yang viral menyangkut elit politik tadi seperti yang sudah kita singgung dari baliho, kemudian KPK. Ini KPK belakangan sangat disorot, mulai dari Juliari, Peter Batubara yang kemarin korupsi dana bansos. Di awal pandemi sudah disebutkan kalau KPK itu akan menghukum mati ya, memberikan hukuman mati kepada mereka yang melakukan korupsi terhadap dana-dana bansos yang berkaitan dengan pandemi begitu. Terus didiskon, jadi seumur hidup. Sekarang Pak Juliari dapat 12 tahun penjara dengan tambahan-tambahan. Itu gimana tanggapannya, Min? Ya gini ya, perihal kematian itu pasti. Nggak usah kita tunggulah, atau nggak usah dihukum mati itu pasti. Saya salah satu menolak yang hukum mati gitu. Ya, tapi saya setuju dengan hukuman seumur hidup. Ya, 12 tahun itu bukan seumur hidup. Seumur hidup tidak ditentukan angkanya berapa. Dia sampai hidup 150 tahun, 1000 tahun dia masih di penjara. Kecuali ada hukum yang diubah. Kayak UU amandemen, mau di UU UD mau di amandemen. Ya kalau mau di amandemen,
Itu amandemen pidananya itu setiap pemerintah atau penyelenggara negara ketika membuat kebijakan yang merugikan rakyat baik secara perasaan, baik secara ekonomi, secara politik dan lain-lain, itu harus dihukum, pidanakan gitu. Sementara kan ketika rakyat bikin undang-undang, cuma kita bisa tolak, gak ada hukum yang mengikat, tolak tinggal cabut. Nah kalau mau di amandemen itu setiap penyelenggara negara yang merugikan rakyat dihukum penjara gitu. Nah Juliardi dia udah merugikan berapa banyak orang dengan 10.000 per paketnya, gila, sakit. Itu orang sakit gitu loh, sampai minta didiskon keluarganya, katanya sedih karena dia juga udah dibully. Ya Allah, tuh ada yang nggak bisa makan itu. Ada yang nggak bisa makan gara-gara lo, Juliardi. Tapi katanya, kata hakim, justru hinaan dari masyarakat, bulian dari masyarakat ini malah meringankan hukuman Juliari loh, Min. Nah iya, makanya penyelenggara negara itu konsekuensi. Kebijakanmu kacau, kita punya protes. Ya mungkin dibully atau dikatakan dia jelek atau dia ya itu respon keresahan masyarakat atas perasaan mereka yang dirugikan. Apa salahnya gitu? Itu bukan suatu kesalahan. Juliardi bukan penyintas, bukan korban, dia pelaku korupsi. Nah, sekarang di KPK dikuasai oleh mereka gitu. Korupsi bisa dipotong-potong. Ya saya sepakat lah nggak dihukum mati. Tapi ya seumur hidup gitu. Dimiskinkan kalau bisa dimiskinkan. Karena udah kuat ini virus korupsi di dalam diri pejabat-pejabat nih. Penyelenggara negara kuat banget virusnya, melebihi Ebola, melebihi HIV, melebihi imun-imun lainnya. Mereka imunnya udah kebal penyelenggara negara. Karena apa? Obatnya, aturan kita, undang-undangnya lemah. Nah, ini sekarang mau diamandemen. Apa yang diamandemen? Mau dibuat bahwa undang-undang kita boleh memperbolehkan gitu. Pemerintah dikuasai oleh para pengusaha dari segi politik dan bisnis. Apa kira-kira nih tujuan UUD amandemen ini? Nggak pernah dijelaskan ke rakyat. Katanya kami sudah bersepakat MPR apa. Rakyat dijelaskan nggak apa yang mau diamandemen. Katanya kan jauh lagi dari rakyat. Ini loh perilaku-perilaku kayak gini loh, sok menjadi korban. Padahal rakyat lah yang menjadi korban. Korban sistem. Oke, karena tadi juga sudah disebut begitu ya, soal amandemen dan lain-lain. Saya ingin tahu untuk Gejayan memandang pemerintahan saat ini, sebenarnya apa saja sih yang menurut Gejayan memanggil ini masih perlu diperbaiki? Apa saja? Ya, kami kan konsisten untuk menolak RUU Omnibus Law itu. Sekarang udah ditetapkan. Kita lihat aja hasilnya UU Omnibus Law itu. Bener gak apa yang mereka omong? Nah, kita lihat hukum itu. Sekarang kan udah semakin kacau. Begitu juga RKUHP pengen dibuat lagi nih, pengen direvisi lagi. Nih RKUHP ini atau KUHP ini apa yang mau dibuat gak dikasih tahu sama rakyat. Semua media menyebarkan bahwa ini akan dilanjut lagi. Gak ada itu rakyat menerima draftnya apa. Kan lagi-lagi ya rakyatnya cuma jadi orang-orangan sawah gitu. Oke, kalau misal rakyat diberi begitu, tidak semua rakyat pasti paham dengan apa isi dari RKUHP. Ya setidaknya transparansi itu penting. Selama ini kan segala rancangan undang-undang tidak ada transparansinya, main belakang. Siapa yang main belakang ini? Ya oligarki. Tiba-tiba diputuskan karena pandemi loh mau undang-undang dasar di amandemen. Ada hubungannya kan undang-undang dasar di amandemen dengan kesehatan hari ini? Saya yakin tidak. Saya yakin itu 3 periode aja itu. Selain 3 periode ya pasti oligarki politik atau bisnis yang menginginkan adanya kestabilan politik mereka atau kekekalan abadi mereka, politik mereka itu sampai dunia kiamat. Kayaknya saya rasa mau ke situ. Karena nggak ada penjelasan yang jelas kok. Mana draftnya? Oke. Katanya udah ada kajiannya, bagus. Jokowi baca. Rakyat baca ke kajian itu. Yang dikasih Jokowi. Jokowi representasi dari rakyat. Yang dipilih tentunya. Secara konstitusional gitu. Tapi secara konstitusional pemilihan ini kan belum tentu menghapuskan segala persoalan-persoalan di masyarakat kita. Oke, berarti jika ada
perubahan-perubahan atau mungkin ada amandemen begitu. Kejayaan memanggil akan selalu ada mengawasinya sampai kapanpun. Ya. Oke, terakhir saya ingin tanya harapan untuk Indonesia dari Kejayaan Memanggil. Ini pasti sangat banyak ya. Ya banyak lah. Coba kita menggunakan akal kita, pikiran kita curahkan semua keresahan-keresahan kita. Mari kita analisis bersama apa yang menjadi masalah dan bagaimana solusinya gitu. Ya perbanyak mencari solusi ketimbang mencari masalah gitu. Tapi tentu solusi itu karena ada masalah. Ya yuk kita cari masalahnya. Kita sikat-sikat lah. Biar bersih. Bersihkan Indonesia gitu. Oke. Baik, mungkin nanti setelah saya ngobrol dengan Mimin, banyak hal mulai dari mural, kemudian kita ngobrolin baliho juga, terus ngobrolin Juliari juga. Mungkin nanti saya akan cari dari pihak pemerintah ya untuk bisa menanggapi dari obrolan kita hari ini. Begitu ya? Sepertinya akan seru. Ya, siap saya mah. Debat terbuka juga siap saya. Oke, baik. Terima kasih Mimin sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk berbincang, menyuarakan suaranya begitu, tentang mural juga, tentang banyak hal tadi. Terima kasih. Semoga Indonesia bisa semakin membaik ya, Min. Amin. Merdeka! Merdeka! Semangat terus, Min, untuk menjadi memberikan kritik-kritik untuk pemerintah supaya ya namanya juga pemerintah juga manusia ya, pasti pernah lah melakukan kesalahan. Jadi memang harus diingatkan untuk supaya kembali ke jalurnya, begitu. Terima kasih, Min. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.